Pada tahun 1908, bangsa Indonesia mulai bangkit. Kebangkitan bangsa Indonesia ditandai dengan munculnya Budi Utomo. Berdirinya Budi Utomo mendorong bermunculannya organisasi, organisasi pemuda seperti Trikora Darmo. Trikora Darmo didirikan oleh S. Satimarko Sandoyo dan kawan-kawan. Digagas tahunnya di Jakarta pada tahun 1915. Trikora Darmo merupakan sikap bangsa Jakarta. Trikora Darmo memiliki tiga visi mulia, yaitu sakti artinya kekuasaan dan kecerdasan, jadi artinya bijaksana, berarti artinya kasih sayang. Visi ini kemudian dikembangkan dalam tiga tujuan Trikora Darmo, yaitu mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi bumi kita pada sekolah menengah dan kejuruan, menambah pengetahuan umum bagi anggotanya, membandingkan dan mempertajam peranan segala bahasa dan budaya. Pada kongres pertamanya di Solo tanggal 12 Juli 1918, Trikora Darmo mengubah namanya menjadi Cakra. Kongres ini menetapkan perubahan haluan organisasi dari organisasi politik menjadi organisasi politik. Pada kongres selanjutnya, Benjaukan menyatakan dalam anggaran berdasarkan hendak menghidupkan rasa persatuan seluruh bangsa Indonesia agar bersama dalam semua organisasi pemuda dalam rangka membentuk keindonesiaan. Organisasi ini menghapus sifat Jawa sentris serta mulai terbuka kerjasama dalam pemuda-pemuda dan Sumatera. Organisasi Kepemudaan Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Pada kongres ketiga, melontarkan pemikiran menjamin, yaitu ajaran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa kesatuan. Jong Sumatera melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Bung Hatta, Bung Yamin, dan Dr. Johan. Bung Ambon, Bung Minahasa, juga Bung Ambon didirikan pada tahun 1918. Antara tahun 1918 sampai 1919, berdiri Bung Minahasa dan Bung Yamin. Salah satu tokoh terakhir dari Persatuan Pemuda Minahasa adalah Samratulangi. Organisasi pemuda yang bergerak untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Merdeka adalah Separutin, Bung Betawi, dan Bung Hamed. Semua organisasi di atas sebenarnya mendorong adanya Sumpah Pemuda. Organisasi kepemudaan yang tidak berlatar belakang suku dan kedaerahan adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia paling berkat mengumandangkan persatuan bangsa Indonesia di Belanda. Perhimpunan Indonesia menggunakan para pemuda dari berbagai suku dan pulau Indonesia. Lahirnya organisasi pemuda dan adanya keinginan pemuda untuk bersatu, para pemuda menghidupkan Indonesia dalam kongres pemuda. Pada tahun 1920, berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda 1 di Jakarta. Kongres Pemuda 1 telah menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Kongres Pemuda 1 berhasil merumuskan dasar pemikiran bersama. Kesepakatan itu memiliki dua hal, yaitu cita-cita Indonesia Merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Dan semua pemuda berdaya upaya menggalang persatuan Indonesia dalam satu wadah. Hasil kesepakatan ini mampu meningkatkan kemajuan mungkin arti pentingnya kesatuan dan persatuan antar pemuda. Hal ini merupakan prestasi besar pada saat Kongres Pemuda 2 atau Kongres Pemuda 28 atau 1948 melaksanakan dalam 3 sesi yang diadakan berbeda oleh penggeraknya. Organisasi Himpunan Pelajar-Pelajar Indonesia memberangkatkan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Kongres ini dihadiri oleh berbagai wakil pimpinan organisasi kepemudaan, yaitu bersama Hatta, Indrapret, Jakarta, Tulisan Simbol, seperti Ambon dan lainnya, serta pengamat dari pemuda Tiongkok, Dapat pertama Sabtu 27 Oktober 2020 hari direktur Katolik Kuartal Konflik dulu lama Hanteng dalam sambutannya Ketua PPPI berharap Kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Kemudian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dan pemuda. Menurutnya ada lima faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua pada tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Jakarta membahas masalah pendidikan. Ketua pembicaraan bernama Walid dan Sami di
berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan, harus pula ada keseimbangan antara pendidikan sekolah dan di rumah. Pada rapat penutup di Gedung Indonesia, Jalan Prakas Raya 106, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme sebagai fondasi jaminan keadilan. Pameran mengemukakan gerakan kepanduan sukses yang misalkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sukses ini menunjukkan anak-anak disiplin dan mandiri, hal-hal yang bukan berkembang. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Mujahid pada selembar kertas sebagai putusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir kongres. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Soeharto dan kemudian dibacakan oleh Mujahid. Arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1920 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus berpatri dalam hati sanubari para pemuda. Suatu semangat yang dibangun atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita yang kemudian diberi dengan komitmen untuk senasib penanggungan sebagai satu bangsa. Semangat Sumpah Pemuda harus tetap ada setelah kemerdekaan bangsa Indonesia diraih. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan hancur apabila bangsa Indonesia tidak lagi memiliki semangat di tanah air satu, bangsa satu dan negara satu, yaitu Indonesia. Tanah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia baik di darat dan di laut. Wilayah yang luas ini menempatkan Indonesia sebagai negara terluas ketujuh di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, China, Brasil, dan Australia. Tanah Indonesia sangat indah dan kaya. Bangsa lain menyebut Indonesia sebagai Zamrud Khatulistiwa. Sebagai warga negara, kita sepatutnya bangga terhadap tanah air Indonesia. Kita hidup di negeri yang sangat indah. Bangsa lain yang hidup di tanah yang kering dan gersang pun rindu akan tanah airnya. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kita sebagai generasi penerus mempunyai kewajiban untuk melestarikannya. Pelestarian rasa kebangsaan Indonesia merupakan salah satu usaha untuk tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Pasal 1 menyatakan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting, yakni pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Yang dimana anak muda sudah memiliki tanggung jawab sendiri, tetapi masih dalam pengawasan orang tua. Para pemuda juga memanfaatkan masa kepemudaan untuk diarahkan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Salah satu contohnya yakni organisasi Bitomo yang didirikan oleh mahasiswa Slovakia di Batavia. Semakin banyak organisasi dapat mendorong kaum intelektual untuk turut ambil bagian dalam sejarah pergerakan nasional. Sejarah mencatat beberapa perjuangan nasional yang berjuang dan meninggal di usia muda sebagai berikut. Yang pertama, ada Wakil Rudolf Supratman, lahir pada tanggal 19 Maret 1903 di Purworejo dan wafat pada tanggal 17 Agustus 1938 di usianya yang ke-35. Lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya, merupakan ciptaan Wakil Rudolf Supratman. Lalu yang kedua ada Khairil Anwar. Khairil Anwar adalah penyair angkatan kelima yang terkenal puisinya yang berjudul Berkat puisinya, ia memiliki julukan sebagai si binatang Jawa. Khairil lahir di Medan tanggal 26 Juli 1922 dan wafat di usianya yang ke-27. Lalu yang ketiga ada Walter Monginsiki. Walter Monginsiki adalah pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada tanggal 14 Februari 1925 di Manado. Beliau sudah banyak melakukan perlawanan terhadap penjajah. Dirinya dihormati oleh penjajah pada hari Senin 5 September 1949. Dengan kalimatnya, dia berucap, dengan hati dan mata terbuka, aku melihat seluruh penjajah menembus dadaku. Kemudian berteriak, merdeka, merdeka, dan merdeka. Lalu yang keempat ada Gusti Ngurah Rai. Lahir di Bandung 20 Januari 1911, pada tanggal 20 November 1946, dirinya ikut serta dalam peristiwa perang Puputan Magalana. Begitu usahanya, Ngurah Rai mendapatkan gelar bintang Mahaputra dan kenaikan pangkat menjadi Brigjen TNI. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa Kongres Pemuda yang kedua yang melahirkan Sumpah Pemuda 8 Oktober 1928 dan dilaksanakan oleh organisasi pemuda yang berbeda suku, agama, dan ras.
Dengan beragam latar belakang, komunitas pemuda ini menunjukkan bahwa pemuda sudah dapat bersatu dan bergerak untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Hal ini akan digelarkan dalam pada 28 Oktober 1998. Melalui Sumpah Pemuda Tanah Air dengan Sumpah Pemuda Gelap, perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan sudah bersifat nasional juga akhirnya kemerdekaan tanggal 8. Dari sejarah Sumpah Pemuda ini, kita dapat diambil nilai persatuan dan kesatuan bangsanya, membuktikan bahwa ternyata berbagai perbedaan juga dapat disatukan. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda di antara lain adalah cinta bangsa dan tanah air, kesatuan, sikap rela berkorban, mengutamakan kepentingan bangsa, dapat menerima dan menghargai perbedaan, semangat persaudaraan, dan terakhir meningkatkan semangat gotong royong atau bersama. Nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. Pemuda adalah mereka yang memiliki keinginan kuat, semangat tinggi, cita-cita yang digantungkan di bintang, memiliki semangat yang terus berkorban. Pemuda juga generasi yang menggantikan generasi sebelumnya. Pemuda yang akan menjadi tonggak perubahan suatu bangsa, baik dan buruknya suatu bangsa dapat dilihat dari pemuda. Menurut undang-undang, pemuda itu usianya 30 tahun ke bawah, apabila bisa 30 tahun ke atas, maka mereka sudah disebut dengan pemuda. Kalaupun itu ada yang usia di antara 40 sampai 50 tahunan, menganggap diri mereka sebagai orang muda, itu mungkin mendefinisikan bahwa pemuda itu tidak dibatasi oleh sebuah usia. Kalau mereka masih memiliki semangat muda, jadi patriotisme kepada negara. Dapat dari 28 Oktober 1928 itu sendiri menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki hal seperti potensi, tanggung jawab, hak, karakter, aktualisasi diri, dan cita-cita. Perjuangan di masa lalu mulai berbeda dengan generasi sekarang. Pemuda zaman sekarang hidup dengan aman dan bebas, tidak ada tekanan dan peperangan. Dalam menuntut ilmu pun, semua warga negara dapat mendapatkan pendidikan yang sama dan berdasar. Tidak terlalu sulit tantangan yang dihadapi pemuda sekarang. Hal yang dibutuhkan dari peran generasi muda yaitu mengisi kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Kegiatan positif pemuda terutama pada pelajar, sambil giat belajar di antara lainnya mengikuti kegiatan yang memupuk rasa cinta tanah air dan patriotisme bangsa, seperti aktif di organisasi sekolah, PMR, OSIS, Pramuka, dan Paskibra. Pelajar yang aktif di organisasi kemudaan ini bangsa yang mengisi kemerdekaan dengan karya nyata yang